saat kita sedang diuji dengan ujian yang berat, saat kita sedang diuji dengan cobaan yang besar, saat kita diuji dengan sesuatu yang sangat gelap, yang sangat rumit, maka percayalah, yang bisa menolong kita hanya Allah. Yang bisa menunjukkan titik terang kepada kita adalah Allah. Maka dalam doa ini kita meminta kepada Allah, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmah, kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dicintai Allah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga mendoakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha pengasih yang tak pernah pilih kasih. Tuhan yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Semoga kita terus menjadi hamba Allah yang mendapatkan kasih sayangnya, dan terus meniti setiap hari yang kita jalani untuk mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua diakui menjadi umatnya, kelak mendapatkan syafaat darinya, dan semoga kelak kita pun dipertemukan dan dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dicintai Allah, kali ini kita berada di program terbaru Ahilman, yaitu Mengetuk Pintu Langit. Di setiap episodenya kita akan mengkaji lantunan-lantunan doa penyejuk hati, penenang jiwa, yang akan mengarahkan setiap langkah kehidupan kita untuk mendapatkan ridha, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetuk pintu langit. Setelah semua usaha yang kita jalani dalam urusan dunia, begitu banyak ujiannya, begitu besar tantangannya, begitu luar biasa cobaannya, maka pada akhirnya ikhtiar dunia itu tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana cara mengundang pertolongan Allah itu? Ya, doa adalah jawabannya. Doa adalah jalannya. Doa adalah ikhtiarnya. Maka mengetuk pintu langit adalah cara terbaik untuk kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah atas setiap apapun yang kita inginkan, atas setiap apapun yang kita harapkan. Karena percayalah, sebagai seorang hamba, kita ini lemah. Yang menguatkan adalah Allah. Sebagai seorang hamba, kita ini tidak punya daya upaya. Yang memberikan kekuatan adalah Allah. Kita ini bodoh. Yang ngasih ilmu adalah Allah. Kita ini tidak tahu apa-apa. Yang membimbing langkah kita, yang mengarahkan langkah kita adalah Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu pentingnya doa sebagai cara kita mengetuk pintu langit agar Allah menolong setiap aktivitas kita,
agar Allah menolong setiap apapun yang sedang kita usahakan, yang pada akhirnya dari usaha dunia yang kita jalankan ini mengundang rahmat, berkah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga juga Allah berikan kemudahan atas setiap aktivitas kita. Kali ini di episode yang pertama kita akan membahas satu doa yang ada di surat Al-Kahfi ayat 10. Satu doa yang ada di surat Al-Kahfi ayat 10. Ini doa adalah doa yang dibacakan oleh para pemuda Kahfi, yang ketika itu mereka dilanda dengan kesulitan, kesempitan, kegelapan, dalam suasana yang sangat sulit, sangat berat. Tapi kemudian Allah dengan segala kebaikannya menunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitan yang sedang mereka hadapi. Maka insya Allah doa ini bisa kita bacakan sebagai bentuk mengundang jalan keluar dari Allah atas setiap kesulitan kita. Maka doa ini kita beri judul doa agar cepat mengundang jalan keluar dari Allah atas setiap masalah kita. Teman-teman silahkan dibuka mushaf Al-Qur'annya, surat Al-Kahfi ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Iz awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Faqalu, seraya mereka berkata. Perhatikan dengan iman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami. Atina, berikanlah kepada kami. Min ladunka, dari sisimu. Rahmah, kasih sayang. Wa hayyi' lana, dan sempurnakanlah untuk kami. Min amrina, dari urusan kami. Rasyada, jalan keluar terbaik untuk kami. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam lantunan doa ini begitu indah kita perhatikan. Saat kita sedang diuji dengan ujian yang berat, saat kita sedang diuji dengan cobaan yang besar, saat kita diuji dengan sesuatu yang sangat gelap, yang sangat rumit, maka percayalah, yang bisa menolong kita hanya Allah. Yang bisa menunjukkan titik terang kepada kita adalah Allah. Maka dalam doa ini kita meminta kepada Allah, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmah, kasih sayang. Yang kita minta pertama kali saat diuji bukan solusinya. Yang kita pertama kali saat diberikan cobaan bukan jalan keluarnya. Tapi kalau kita perhatikan dalam doa ini, yang pertama kali kita minta adalah rahmat, kasih sayang Allah. Ini pelajaran penting buat kita. Bahwa sungguh saat Allah mengujimu, saat Allah memberikan ujian kepadamu, di saat itu Allah sedang menitipkan kasih sayangnya kepadamu. Maka seseorang akan lebih dekat dengan Allah ketika sedang diuji. Seseorang bisa lebih taat kepada Allah ketika sedang sulit hidupnya, sedang banyak masalahnya, sedang luar biasa ujiannya. Maka dia mendekat kepada Allah. Sungguh saat ujian menimpanya dan membuat dia dekat dengan Allah, dia sedang dicintai oleh Allah. Karena percayalah, di antara ciri Allah mencintai seorang hamba, apa? Allah hadirkan ujian dalam hidup hamba tersebut. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah
Apabila Allah sedang mencintai suatu kaum, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah segerakan ujian kepada mereka. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang sedang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, yusiba minhu, Allah segerakan ujian musibah bagi diri. Maka teman-teman yang disayang Allah, ketika kita sedang sulit, sedang rumit, sedang sempit, tapi di saat itu kita belajar mendekat kepada Allah, sesungguhnya kita sedang mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Maka dalam lantunan doa ini yang pertama kita minta, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kepada kami dari sisimu rahmat, kasih sayang. Ya Allah, sesulit apapun hidupku, aku tenang karena Engkau mencintaiku. Sesakit apa keadaanku, aku tenang karena Engkau menyiapkan rahmat terbaik untukku. Seberat apapun keadaannya, ya Allah, aku tenang karena di saat yang bersamaan aku mendapatkan cintamu, ya Allah. Sampai pada akhirnya, kalau Allah sudah mencintai kita, dengan setiap ujian yang kita dapatkan, dari setiap cobaan yang kita dapatkan, kemudian kita minta kepada Allah, wahai lana min amrina rasyada. Ya Allah, dan sempurnakan untuk kami dari setiap urusan kami rasyada, jalan keluar terbaik. Yang membuat masalah itu berat bukan masalahnya, tapi karena kita tidak melibatkan Allah di dalamnya. Yang membuat ujian itu terasa sulit bukan ujiannya, tapi karena kita tidak melibatkan Allah untuk membersamai langkah kita, sehingga menunjukkan jalan keluar terbaik untuk kita. Analoginya, kalau teman-teman naik mobil, kaca bagian depannya kotor, tentu jalannya tidak akan terlihat. Sering kita bilang bahwa jalannya sudah nggak ada, jalannya sudah buntu. Sebenarnya boleh jadi jalannya masih ada, tapi jalan itu tidak terlihat karena kaca depannya kotor. Begitupun dalam hidup. Bukan solusinya yang tidak ada, bukan jalan keluarnya yang tidak ada, bukan jawabannya yang tidak ada. Jawabannya ada, jalan keluarnya ada, tapi semua tertutup karena hati kita jauh dari Allah. Hati kita tidak mendekat taat kepada Allah. Hati kita tidak menghadirkan Allah. Kita kadang sok tahu dengan setiap ujian yang datang. Padahal semua yang datang atas izin Allah, maka jawabannya pun pasti datangnya dari Allah. Seberat apapun ujian, pasti solusinya datang dari Allah. Mendekatlah kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menenangkan hati kita. Hanya Allah yang bisa memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan kita. Hanya Allah yang bisa menunjukkan jalan terbaik atas semua persoalan yang sedang kita hadapi. Amalkan doa ini, surat Al-Kahfi ayat 10. Teman-teman sering membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, dan itu luar biasa memang amalannya, ya. Maka boleh juga kita mengamalkan doa ini agar kemudian kita diberikan jalan keluar atas setiap kesulitan, masalah yang sedang kita hadapi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Semoga bermanfaat. Selamat mengamalkan doanya. Selamat membaca setiap saat doanya. Bagikan kepada yang lain, sebarluaskan. Semoga menjadi amal jariah terbaik untuk kita semua. Jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Jika doa kita belum dikabulkan di waktu yang cepat, percayalah Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Semoga Allah menunjukkan jalan keluar
atas setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Ahilman Fauzi, mohon maaf lahir batin. Sampai bertemu di episode Mengetuk Pintu Langit selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.